Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala iddatash syuhuri itsna asyaran fi kitabih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku, akhwat tangguh Nesabo yang Umi cintai dan Umi banggakan, selamat berjumpa kembali dalam acara kajian akhwat Nesabo setiap Jumat siang yang kita lakukan setiap minggunya. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkat karunia nikmat iman dan Islam serta nikmat kesehatan yang telah dilimpahkan kepada kita semua dapat tetap melaksanakan aktivitas kita, yaitu kajian keputrian akhwat tangguh Nesabo. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah keharibaan Nabi kita, junjungan alam Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, para pengikutnya, termasuk kita sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, dan semoga kita mendapat syafaat di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, akhwat tangguh Nesabo, siswi-siswi muslimah SMK Negeri 1 Bojonggede yang Umi cintai dan Umi banggakan. Sebelumnya Umi mohon maaf, seharusnya pertemuan minggu lalu kita membahas tentang makna tahun baru Hijriyah. Kita seharusnya melaksanakan itu dengan live YouTube, tapi qadarullah ada kendala teknis yang tidak bisa dihindari sehingga kegiatan itu urung kita laksanakan. Untuk itu, sebagai permohonan maaf, Umi akan membahas kajian tentang tahun baru Islam atau makna tahun baru Hijriyah pada kesempatan kali ini. Anak-anakku sekalian, sebagaimana kita ketahui, hari ini adalah hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1443 Hijriah. Ini menandakan bahwa pada saat ini kita sudah masuk ke tahun baru Islam pada hari yang keempat, yaitu tanggal 4 bulan Muharram tahun 1443 Hijriah. Anak-anakku, akhwat tangguh Nesabo yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita kenal, banyak sekali kita kenal kalender di dunia ini. Ada penanggalan Masehi, ada penanggalan menurut penanggalan Jepang, ada penanggalan Jawa, ada penanggalan Cina, ada penanggalan hitung-hitungan lain, bahkan ada penanggalan Islam yaitu tahun Hijriyah. Namun yang paling kita kenal hanya dua. Yang biasa kita gunakan di negara kita itu adalah penanggalan Masehi. Tapi sebagai umat Islam, kita tidak boleh hanya mengenal tanggal-tanggal dari Masehi saja. Tapi kita juga harus memahami tentang perhitungan tanggal, perhitungan bulan dari bulan Islam yaitu bulan Hijriyah. Sedikit sekali orang Islam yang memahami tentang makna penanggalan bulan Hijriyah, bagaimana sejarahnya, serta apa yang terkandung dalam penanggalan
Hijriah ini. Mari kita bahas sedikit tentang sejarah bagaimana penanggalan bulan Hijriah ini terjadi. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, banyak sekali gubernur yang mengeluh tentang kesulitan mereka dalam surat menyurat. Sehingga ketika mereka menempelkan tanggal dalam surat tersebut, hanya ada tanggal dan bulan, tidak ada tahunnya. Jadi aspirasi dari para gubernur tersebut lalu ditampung oleh Khalifah Umar bin Khattab, dan beliau mengadakan rapat, mengadakan musyawarah dengan para sahabatnya bagaimana menentukan penanggalan dalam bulan Islam. Saat itu hanya baru ada tanggal 1, 2, 3 dan seterusnya. Baru ada bulan Muharram, Safar, Rajab, Sya'ban, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Hitung-hitungan bulan sudah ada, tanggal pun sudah ada, namun tahun yang belum ada. Sehingga tanggal akan berulang, bulan pun akan berulang. Kalau tidak ada tahun, maka sulit mencatat sejarah. Untuk itu Khalifah Umar bin Khattab mengajak para sahabatnya untuk bermusyawarah bagaimana menyelesaikan permasalahan penanggalan bulan ini. Hitung-hitungan tahun dalam kalender Islam. Saat itu Ali bin Abi Thalib, sahabat Umar bin Khattab, keponakan Rasulullah SAW, memberikan usul bagaimana kalau penanggalan dalam kalender Islam itu dimulai dari sejak peristiwa hijrah Rasul. Kemudian pendapat dari Ali bin Abi Thalib ini disetujui oleh forum di musyawarah tersebut, maka ditetapkanlah mulai hitung-hitungan tahun dalam kalender Islam dimulai sejak tahun hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Sejak itulah ditetapkan hitungan tahun dalam kalender Islam. Mengapa hijrah yang dijadikan momentum awal untuk penetapan hitungan tahun Hijriah? Ada kisah di balik ini. Nanti kita akan bahas. Sementara untuk penentuan awal bulan di hitungan kalender Islam itu ditetapkan pada bulan Muharram. Muharram dijadikan bulan pertama dalam hitungan kalender Islam, seperti halnya Januari sebagai bulan pertama di hitungan kalender Masehi. Ada apa di balik ini semua? Baiklah, kita akan kupas sejarah penanggalan kalender atau hitungan tahun dalam tahun Hijriah. Yang pertama adalah mengapa hitungan kalender Islam dimulai dari peristiwa hijrahnya Rasul. Peristiwa hijrah Rasul adalah merupakan sebuah momentum yang sangat besar, peristiwa sejarah yang amat sangat banyak sekali mengandung hikmah yang perlu kita jadikan sebagai teladan. Peristiwa hijrah ini mengajarkan kita banyak sekali pelajaran. Ini bukan peristiwa biasa. Peristiwa ini mengharuskan baginda Rasulullah SAW dan para sahabatnya untuk meninggalkan tanah kelahiran mereka yang mereka cintai, yaitu Mekah Al-Mukarramah, menuju kota Madinah Al-Munawwarah sesuai dengan petunjuk Allah. Tujuan dari hijrah ini adalah mempertahankan dan menegakkan agama Allah, risalah yang Rasulullah bawa berupa akidah dan syariat Islam. Ini merupakan peristiwa yang agung yang harus kita renungi dan kita peringati dengan penuh khidmat. Kenapa? Karena momentum hijrah Rasul adalah sebuah perjuangan yang sangat besar, di mana Rasul dan para sahabatnya berkorban jiwa, raga, harta benda mereka korbankan. Bayangkan, Rasulullah dan para sahabatnya meninggalkan kota kelahiran mereka, tidak membawa harta benda sedikit pun.
Mereka hanya membawa tubuh mereka, badan mereka, dan hanya bekal seperlunya. Di kota Makkah, rumah mereka yang mewah mereka tinggalkan. Binatang ternak yang mereka pelihara dengan jumlah yang sangat besar mereka tinggalkan. Perkebunan kurma, anggur, dan berbagai macam harta benda mereka tinggalkan. Bahkan sebagian dari mereka meninggalkan sanak keluarganya karena mereka tidak ingin ikut hijrah ke Madinah. Itulah pengorbanan mereka yang luar biasa, yang patut kita teladani, merupakan pengorbanan jiwa, raga, bahkan harta untuk memenuhi kewajiban mereka, yaitu menjalankan perintah Allah untuk hijrah dari Mekah ke Madinah menuju kebaikan bagi penegakan agama Allah. Ini merupakan perjuangan besar sebagai bentuk perlawanan kaum muslimin terhadap kezaliman dan keangkara murkaan yang dilakukan oleh kaum kafir Mekah pada saat itu. Karena pada saat itu Rasulullah SAW dan para sahabatnya terancam baik jiwa maupun harta mereka. Banyak sekali perilaku-perilaku buruk yang dilakukan, perlakuan-perlakuan kasar yang dilakukan oleh kaum kafir Mekah pada saat itu. Bahkan mereka tidak segan-segan berniat untuk membunuh Rasulullah walaupun berkali-kali gagal. Dan tepatnya pada malam itu Rasulullah sebelum berangkat hijrah sempat sudah dikepung rumahnya untuk dibunuh oleh para kaum kafir Mekah. Tapi aksi ini digagalkan oleh keberanian ponakannya, yaitu Ali bin Abi Thalib, yang menggantikan Rasulullah tidur di atas tempat tidur beliau. Saat itu kota Mekah tidak lagi dianggap aman bagi Rasulullah dan kaum muslimin. Untuk itulah awal diperintahkannya hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Itulah mengapa sahabat Ali bin Abi Thalib mengusulkan bahwa hitung-hitungan kalender Islam dimulai dari hijrahnya Rasulullah SAW. Jadi ini merupakan momentum besar untuk kita sebagai umat Rasulullah mengingat betapa besarnya pengorbanan Rasul dan para sahabatnya ketika mereka mempertahankan agama Allah, hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi dengan kita menghitung bulan Hijriah yang sekarang berada di tahun 1443, dari situlah mulai terhitung bahwa Rasul hijrah sudah selama 1443 tahun. Itulah hitungan-hitungannya dari mulai hijrah. Lalu yang kedua, mengapa hitungan kalender Islam dimulai dari bulan Muharram? Apa rahasia yang ada di balik pemilihan bulan Muharram sebagai bulan pertama di hitungan kalender Hijriah? Banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Muharram. Ada sejarah yang membuktikan bahwa peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Muharram ini merupakan keistimewaan bulan Muharram, sehingga ditetapkanlah bulan Muharram ini sebagai bulan pertama dalam kalender Islam. Apa saja peristiwa-peristiwa itu? Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Muharram adalah antara lain, yang pertama adalah kemenangan Nabi Musa alaihissalam atas Fir'aun dan tentaranya. Sebagaimana kita ketahui dari Al-Quran, sejarah menjelaskan bahwa musuh besar Nabi Musa alaihissalam adalah Fir'aun yang mengaku-ngaku dirinya Tuhan dan tidak segan-segan ingin membunuh Nabi Musa beserta para pengikutnya. Bertahun-tahun Nabi Musa dikejar dalam kejaran-kejaran tentara Fir'aun, tapi tepat pada bulan Muharram Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya dengan memenangkan Nabi Musa alaihissalam, yaitu tenggelamnya Fir'aun dengan bala tentaranya ke Laut Merah saat mengejar Nabi Musa beserta pengikutnya. Yang kedua adalah mendaratnya kapal Nabi Nuh alaihissalam setelah bumi ditenggelamkan dengan banjir selama 6 bulan.
Ketika umat Nabi Nuh mengingkari dakwah Rasulnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab umatnya ini dengan menenggelamkan bumi. Terjadi banjir besar, dan seluruh umat Nabi Musa yang ingkar pada saat itu, termasuk anak dan istrinya, tenggelam. Yang selamat hanya pengikut-pengikut Nabi Musa yang setia, karena mereka berhasil naik ke bahtera yang dibuat oleh Nabi Nuh. Saat itu, bahtera Nabi Nuh itu berlayar di bumi yang ditenggelamkan oleh Allah selama 6 bulan. Dan tepat pada bulan Muharram, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendaratkan kembali kapal Nabi Nuh tersebut. Yang ketiga, peristiwa yang terjadi pada bulan Muharram adalah keselamatan Nabi Yunus alaihi salam setelah beliau ditelan oleh ikan hiu. Pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan Nabi Yunus alaihi salam dari perut ikan hiu. Selanjutnya, peristiwa yang terjadi masih di bulan Muharram adalah keselamatan Nabi Yusuf dengan keluar dari sumur pembuangan. Sebagaimana kita ketahui dari sejarah bahwa akibat kedengkian, keiri hatian saudara-saudara tiri Nabi Yusuf alaihi salam, mereka merencanakan kejahatan terhadap Nabi Yusuf. Mereka berkeinginan untuk membunuh Nabi Yusuf. Akan tetapi salah seorang di antara mereka mengusulkan untuk tidak membunuhnya, tapi dengan cara membuangnya saja ke sumur di hutan. Nah, pada bulan Muharram, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Yusuf alaihi salam, dan diangkatnya Nabi Yusuf dari sumur tua yang telah dibuang oleh para saudaranya. Berikutnya, peristiwa penting yang terjadi di bulan Muharram adalah dilahirkannya Nabi Isa alaihi salam. Sebagaimana kita ketahui, Nabi Isa alaihi salam adalah merupakan nabi yang paling banyak mukjizatnya. Salah satunya adalah beliau terlahir dari rahim seorang ibu, yaitu Maryam, tanpa melalui hubungan badan, tanpa ada ayah. Inilah merupakan mukjizat pertama Nabi Isa alaihi salam. Dan pada bulan Muharram tersebut, Allah menetapkan hari kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Selanjutnya, pada bulan Muharram ini juga Allah memberikan ampunan kepada Nabi Daud alaihi salam. Lalu masih di bulan Muharram juga, ini merupakan hari kelahiran Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi selain Nabi Isa alaihi salam, Nabi Ibrahim juga dilahirkan pada bulan Muharram. Selanjutnya, di bulan Muharram, peristiwa penting yang terjadi adalah Nabi Yakub, ayah dari Nabi Yusuf alaihi salam, dikembalikan penglihatannya, disembuhkan dari kebutaannya sejak beberapa tahun terpisah dengan anak tersayangnya, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam, akibat dibuang oleh saudara-saudaranya. Lalu yang terakhir adalah ampunan Allah untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dari dosa-dosa yang telah lampau maupun dosa yang akan datang. Begitu juga kepada umatnya. Barang siapa yang berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram, yaitu hari Asyura, maka Allah akan mengampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Begitu besar peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan Muharram ini. Itulah mengapa bulan Muharram merupakan bulan yang dijadikan awal bulan dalam hitungan kalender Islam. Selain peristiwa-peristiwa yang sebutkan terjadi tadi, masih banyak lagi peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada bulan Muharram ini. Antara lain, Allah mengampuni dosa Nabi Adam alaihissalam beserta Siti Hawa istrinya setelah Allah turunkan dari surga secara terpisah di dunia selama puluhan tahun, dan mereka bertaubat. Lalu Allah ampuni dengan mempertemukan mereka di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah.
Kita kembali pada peristiwa hijrah. Selain apa yang sudah disebutkan tadi bahwa hijrah merupakan pengorbanan terbesar Nabi Muhammad SAW dengan sahabatnya, hijrah merupakan momentum besar, yaitu sebuah peristiwa yang sangat bersejarah yang patut dikenang dan menjadi suatu proses transformasi spiritual bagi umat Islam. Mengapa dikatakan transformasi spiritual? Karena di dalamnya terkandung makna dan keteladanan untuk sebuah pengorbanan sejati dalam mengapresiasikan perlawanan terhadap kezaliman yang terjadi di kota Mekah oleh kaum kafir dan kaum musyrikin. Secara harfiah, hijrah memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah makna secara zohir, dan makna yang kedua adalah makna secara batin. Makna secara zohir adalah hijrah berarti pindah secara fisik. Rasulullah bersama para sahabatnya, tubuh mereka pindah, tempat tinggal mereka pindah dari Mekah ke Madinah. Namun yang paling penting adalah makna yang kedua, yaitu makna secara batin, makna secara maknawi, yaitu berpindahnya dari nilai yang kurang baik menjadi nilai yang baik, berpindahnya dari kebatilan menuju kebenaran, dan berpindah dari kekufuran menjadi keislaman. Inilah makna hijrah yang paling benar. Dari kondisi yang tidak baik kita pindah ke kondisi yang lebih baik lagi. Inilah yang patut dicontoh oleh kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita mampu memperbaiki diri dari awalnya yang kurang baik menjadi lebih baik. Terus melakukan introspeksi atau muhasabah diri. Apa yang masih kurang dari dalam diri kita yang perlu kita perbaiki di tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya, mengapa hijrah? Rasulullah SAW dijadikan sebagai penetapan hitungan tahun dalam kalender Islam. Karena hijrah merupakan momentum perjalanan menuju daulah Islamiyah. Dari hijrah Rasul dari Mekah ke Madinah inilah Rasulullah SAW mulai membangun peradaban baru dalam Islam, dalam dunia Islam, yaitu dengan membentuk atau membangun suatu kedaulatan, membentuk bangsa, membentuk negara Islam di bawah kepemimpinan beliau. Di Madinah, Rasul mendirikan negara Islam yang disebut dengan Madinatun Nabi atau kota Madinah, kota Nabi. Rasulullah SAW membangun dasar-dasar atau fondasi-fondasi negara atau daulah Islamiyah ini dengan beberapa strategi. Yang pertama adalah dengan mendirikan masjid. Masjid yang didirikan oleh Rasulullah SAW yang pertama di Madinah adalah Masjid Quba. Tujuannya adalah untuk menjadi sentral pusat kegiatan umat Islam pada saat itu. Jadi masjid yang dibangun pada saat itu bukan hanya sekedar tempat atau sarana untuk ibadah dan dakwah, tapi masjid yang dibangun pada saat itu merupakan pusat kegiatan umat Islam. Seluruh kegiatan umat Islam terpusat di masjid. Ini untuk memperkokoh daulah Islamiyah. Yang kedua, Rasulullah SAW membangun daulah Islamiyah dengan cara mempererat ukhuwah Islamiyah antara kaum muhajirin dan ansor. Sebagaimana kita ketahui sejak tadi bahwa kaum muhajirin, yaitu Rasul dan para sahabat yang pindah dari Mekah ke Madinah, itu mereka tidak membawa harta, benda, bahkan keluarga banyak yang mereka tinggalkan di Mekah. Dengan keadaan yang sangat serba kekurangan inilah Rasulullah SAW mengambil strategi yang sangat baik, yaitu dengan cara mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum ansor. Kaum ansor adalah orang-orang Madinah yang dengan tangan terbuka, dengan senang hati, dengan lapang dada mau menerima kedatangan kaum muhajirin untuk hijrah ke Madinah. Rasulullah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor dengan tujuan untuk mempererat ukhuwah Islamiyah sebagai pondasi kekuatan daulah Islamiyah. Itu merupakan cara Rasul untuk membangun
negara Islam. Lalu bagaimana dengan kita saat ini? Jika kita tengok, ukhuwah Islamiyah di antara kaum muslimin sudah semakin retak, sudah semakin renggang, dan bahkan kaum muslimin sudah mudah sekali dihancurkan oleh pihak-pihak musuh Islam. Bayangkan, perbedaan-perbedaan kecil saja dapat memicu perpecahan antara umat Islam. Pada dasarnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah menjelaskan bahwa perbedaan antara umat Rasul itu merupakan rahmat yang tidak perlu diperbesar, yang tidak perlu dijadikan sebagai momentum perpecahan antara umatnya. Bahkan perbedaan ini bisa menjadikan alat pemersatu bagi kita, bisa menjadikan alat untuk saling melengkapi satu sama lain. Ketika kita beda faham dalam menjalankan ibadah-ibadah keseharian, selama itu tidak masalah akidah, selama itu tidak berhubungan dengan masalah-masalah usuliyah, itu tidak jadi masalah. Ketika perbedaan itu hanya dalam masalah cabang atau masalah furu'iyah, itu seharusnya kita jadikan sebagai momentum pemersatu umat. Karena Rasulullah mengatakan itu adalah rahmat. Perbedaan antara umatku merupakan rahmat Allah kepada umatku. Jadi jangan jadikan itu sebagai alat pemecah belah. Bagaimana tidak senang musuh-musuh Islam ketika melihat umat Islam mudah sekali dipecah belah karena termakan berita hoax, karena termakan adu domba, karena termakan fitnah-fitnah di antara satu golongan dengan golongan lain. Mulai sekarang, pererat silaturahmi, kuatkan barisan ukhuwah Islamiyah kita sebagai momentum hijrah kita dari yang kurang baik menjadi yang lebih baik. Ini merupakan teladan Rasulullah yang sudah beliau contohkan dari peristiwa hijrah tadi. Yang ketiga, Rasulullah membangun daulah Islamiyah dengan cara menyusun yang dinamakan Piagam Madinah. Piagam Madinah adalah merupakan konstitusi dalam negara Islam di Madinah yang Rasulullah pimpin saat itu. Piagam Madinah berisi tentang aturan-aturan atau ketetapan-ketetapan dalam negara Islam yang mengatur bagaimana hubungan antara kaum muslimin dengan non-muslim, yaitu Yahudi Mekah. Bagaimana Rasul menjelaskan atau menekankan tentang solidaritas. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memegang teguh toleransi antar umat beragama. Karena yang ada di Madinah pada saat itu bukan hanya kaum muslimun. Yang ada di Madinah yang di bawah kepemimpinan Rasulullah saat itu juga ada di antaranya non-muslim, yaitu umat Yahudi. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyusun Piagam Madinah ini menjadikan toleransi antara umat beragama di kota Madinah berjalan dengan sangat baik. Itulah yang perlu kita contoh. Di negara Indonesia kita yang memiliki banyak sekali agama yang dianut oleh penduduknya, harus tercipta toleransi yang sangat baik. Ini dapat kita contoh dari peristiwa daulah Islamiyah yang sudah Rasul contohkan dengan menyusun Piagam Madinah. Dari peristiwa-peristiwa hijrah itulah kita sebagai remaja muslim harus dapat memanfaatkan momentum hijrah ini sebagai perpindahan kita dari kondisi yang tidak baik menjadi kondisi yang lebih baik lagi. Seperti di era pandemi ini, sepertinya kita sudah sangat lelah menghadapi pandemi yang sedang terjadi sudah hampir 2 tahun di sini. Dunia seolah-olah sudah terkungkung. Gerak ruang kita itu sudah mulai tidak bebas, serba dibatasi. Karena apa? Karena pandemi yang tidak juga berakhir. Maka marilah kita bersatu padu untuk melawan pandemi ini dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan cara yang benar. Jangan lupa kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pandemi ini segera berakhir. Apa saja hikmah di balik penetapan tahun baru Hijriah yang bisa kita ambil sebagai pemuda muslim? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk hijrah dari keadaan yang tidak baik menjadi yang lebih baik lagi. Yang pertama, sebagai seorang muslim yang baik, terutama pemuda, calon pemimpin masa depan, kita harus menjadi pribadi yang soleh dan berperilaku islami. Pemuda saat ini banyak sekali yang
tampilannya, performanya sudah islami, pakaiannya sudah hijab, yang laki-lakinya juga sudah tertutup auratnya dengan baik, tapi masih banyak yang perilakunya belum islami. Dikatakan tadi bahwa hijrah bukan hanya secara fisik. Kalau fisik kita sudah hijrah, dari yang tadinya berpakaian terbuka aurat menjadi menutup aurat, itu adalah hijrah yang baik. Tapi akan lebih baik lagi jika hijrah kita dilengkapi dengan perilaku kita yang menuju perilaku yang islami. Dengan cara apa? Memperbanyak ibadah, menunjukkan akhlak perilaku yang baik terhadap pada sesama, dan menunjukkan perilaku islami-islami yang lain, seperti menghormati orang tua, dan banyak sekali perilaku islami yang bisa kita lakukan sebagai pemuda muslim dengan cara menebar manfaat kepada sesama manusia. Berikutnya, kita harus melakukan refleksi diri dalam perenungan terhadap kebermanfaatan hidup. Lakukan muhasabah diri. Apakah selama ini sebanyak 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun usia kita, apa yang sudah kita lakukan? Kebermanfaatan apa yang sudah kita lakukan terhadap bangsa dan agama? Kalau belum, mulai dari sekarang. Ayo kita jadikan diri kita bermanfaat untuk agama dan bangsa. Selanjutnya adalah kita harus melakukan aktualisasi diri secara kontekstual, yakni hijrah dari nilai-nilai yang kurang baik menuju nilai-nilai yang lebih baik. Seperti dikatakan tadi, kalau selama ini perilaku kita masih belum baik, kita harus hijrah. Lihat potensi yang ada dalam diri kita, asah potensi tersebut, lalu kita tunjukkan bahwa kita memiliki bakat, memiliki prestasi, dan memiliki keunggulan-keunggulan yang bisa kita raih sehingga kita bisa bermanfaat bagi umat manusia. Selanjutnya, hijrah atau pindah dari arogansi menuju kelemah lembutan. Hijrah atau pindah dari permusuhan menjadi kedamaian. Itulah tadi. Banyak sekali pemuda muslim yang masih arogan. Maka dengan hijrah tadi, kita harus mampu merefleksi diri kita untuk pindah dari sikap arogansi menjadi kelemah lembutan, pindah dari permusuhan menjadi kedamaian. Pererat ukhuwah Islamiyah seperti momentum hijrah Rasulullah tadi. Selanjutnya, hijrah atau pindah dari saling menjatuhkan menjadi saling membangun. Banyak sekali golongan remaja, orang tua, bahkan di kalangan para politikus, para petinggi negara yang sangat suka sekali saling menjatuhkan satu sama lain. Sebagai umat muslim yang baik, kita tidak perlu menjatuhkan. Kita tidak perlu saling menjatuhkan untuk supaya diri kita itu menjadi baik, menjadi tinggi. Tidak perlu menjatuhkan. Naiklah dengan tidak menjatuhkan orang lain. Seperti itulah cara yang benar. Terutama kalian, para pemuda, ciptakan kedamaian. Jangan saling bermusuhan. Masih banyak pemuda-pemuda yang suka tawuran, yang suka antipati terhadap sekolah-sekolah lain. Mulai sekarang, anggap semua adalah saudara. Ciptakan kedamaian antar remaja, baik di seluruh tanah air ini. Yang berikutnya adalah mengubah diri menjadi ingin dilayani, dari ingin dilayani menjadi melayani. Hidup pada hakikatnya adalah berkhidmat, baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun kepada bangsa dan negara. Kalau jiwa kita, mental kita hanya ingin dilayani, maka sulit bagi kita untuk berkhidmat, untuk memberikan manfaat kepada bangsa dan agama. Mulailah dari sekarang, jangan ingin dilayani sama orang tua, mau makan ingin dilayani, mau pakai baju ingin dilayani, dicucikan, disetrikakan sama orang tua. Rubahlah diri kita dari sekarang. Yang tadinya ingin dilayani, mari kita layani. Yang pantas kita layani. Selanjutnya, jadilah generasi yang penuh energi, generasi yang seimbang antara intelektualitas dengan spiritual. Artinya, ketika seorang pemuda sudah dapat menunjukkan potensinya, bakatnya, dan menyeimbangkan antara kemampuan intelektual dengan kemampuan spiritual, maka akan balance kehidupannya, akan seimbang.
Jangan hanya mengedepankan IQ, intelektualitas, karena intelektualitas tanpa didukung dengan spiritual, keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, maka akan menjadi nol besar. Banyak sekali orang yang pintar tapi sering membodohi orang lain. Karena apa? Karena kepintarannya tidak didasari dengan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Maka generasi muda Islam yang menjadi harapan bangsa adalah yang mampu menyeimbangkan antara pengetahuan intelektualnya dengan spiritualnya. Berikutnya menjadi generasi terdepan, harus menjadi pendorong dan pembangun dalam pembangunan umat dan negara. Bangsa ini perlu pemuda-pemuda yang hebat, yang dapat mendorong kemajuan kehebatan negara ini. Menjadi apa? Menjadi bangsa yang beradab, menjadi bangsa yang religius, menjadi bangsa yang berkeadilan sosial. Bangsa kita tidak hanya perlu maju, tapi perlu menjadi beradab, perlu menjadi bangsa yang religius, dan perlu menjadi bangsa yang berkeadilan sosial. Coba kita tengok, apakah negara kita sudah baik-baik saja? Negara kita Indonesia yang tercinta ini masih dalam kondisi yang sulit sekali diterjemahkan. Kalau kita lihat, apakah Indonesia sudah maju? Apakah Indonesia sudah beradab? Apakah bangsa kita sudah religius? Dan apakah bangsa kita sudah berkeadilan sosial? Kita bisa jawab. Kita bisa tengok keadaan kita sekarang. Marilah di momentum detik-detik hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, kita jadikan bangsa kita bangsa yang maju, bangsa yang beradab, bangsa yang religius, dan bangsa yang berkeadilan sosial. Itu terletak pada tangan kalian, para pemuda muslim Indonesia. Selanjutnya, pemuda muslim Indonesia harus mampu memaksimalkan potensi diri agar dapat berkiprah secara maksimal dalam membangun agama dan bangsa, seperti yang tadi sudah dikatakan. Tunjukkan bahwa kalian mampu, tunjukkan bahwa kalian memiliki potensi untuk menjadikan negara kita negara yang berkeadaban. Yang selanjutnya, mampu mempersiapkan masa depan dengan penuh perencanaan yang matang agar esok bisa lebih baik dari hari ini. Seseorang akan bisa sukses apabila dia mampu merencanakan hari esoknya. Bahkan Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaknya setiap diri melihat, merencanakan apa yang akan dia lakukan esok hari. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di ayat ini Allah jelaskan bahwa kita sebagai generasi muda harus mampu merencanakan apa yang harus kita lakukan ke depannya. Perencanaan ini bisa perencanaan jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang. Banyak sekali orang sukses, ternyata di balik kesuksesannya ada kunci, karena dia merencanakan kesuksesannya. Kalau kita sudah gagal dalam perencanaan, maka kita sudah merencanakan kegagalan. Itu adalah kata-kata bijak. Itulah tadi beberapa hal yang harus menjadi catatan penting bagi kalian para remaja muslim dalam menghadapi tahun 1443 Hijriah. Jadi, masih ada 12 bulan ke depan. Bagaimana kita akan memperbaiki diri kita supaya menjadi lebih baik lagi sesuai dengan pesan yang Rasul ajarkan kepada kita melalui peristiwa atau momentum hijrah beliau yang penuh perjuangan. Jadikan momentum pergantian tahun ini menjadi awal hijrahnya kita dari hal yang buruk menjadi hal yang lebih baik, dari hal-hal negatif menjadi hal-hal yang positif. Ingat, bangsa dan agama ini kokoh dan kuatnya ada di tangan kalian para remaja. Jadi, siapkan diri kalian, rencanakan kesuksesan kalian ke depan untuk memberikan manfaat, untuk mempersembahkan pelayanan kalian yang terbaik terhadap bangsa dan agama kita. Itulah sejarah, makna, dan apa yang perlu kita petik dari hikmah pergantian tahun
dari sejarah hijrah Rasul, sehingga kita dapat menjadikan diri kita sebagai umat yang berguna, ummatan khairu ummatin, seperti yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juluki kepada kita. Bagaimana Rasul menjuluki kita sebagai khairu ummah kalau kita sendiri tidak bisa menampilkan yang terbaik, baik bagi bangsa, bagi agama, dan bagi umat manusia sepanjang zaman. Semoga kalian sebagai generasi muda, pemimpin masa depan, dapat menjadi yang terbaik, menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah, dan dapat berkiprah bagi bangsa dan agama di masa yang akan datang. Selamat menjalankan peran kalian sebagai pemuda muslim yang kokoh dan tangguh menghadapi masa depan. Baiklah anak-anakku sekalian, itulah tadi yang dapat Umi sampaikan mengenai makna di balik pergantian tahun 1442 Hijriah ke 1443 Hijriah dari sisi sejarah dan dari sisi keteladanan yang dapat kita ambil. Mudah-mudahan apa yang disampaikan saat ini bermanfaat dan dapat kalian ambil hikmahnya, serta bisa kalian jadikan pelajaran untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan. Salam sehat, salam semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.